Sahabatku, ada satu kata yang paling ditakuti manusia, tetapi paling sering menghampiri. Ada satu ujian yang paling berat dipikul, tetapi paling banyak mengubah takdir. Kata itu adalah fitnah, bukan sekedar tuduhan, bukan sekedar gosip, bukan juga sekedar kabar burung. Fitnah adalah merkuri kehidupan, zat yang paling beracun tetapi juga paling ampuh untuk memurnikan jiwa. Merkuri adalah zat yang berbahaya. Setetes saja bisa meracuni tubuh, merusak saraf, mengaburkan pikiran. Demikian juga dengan fitnah. Setiap kata yang dilontarkan tanpa bukti, setiap tuduhan yang disebar tanpa kebenaran, setiap nama yang dicoreng tanpa keadilan, semua adalah racun yang melumpuhkan kehidupan. Fitnah membunuh pelan-pelan, ia merusak harga diri, menghancurkan kepercayaan, menggerogoti ketenangan. Orang yang terkena fitnah seringkali tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa berpikir jernih. Ia hidup dalam bayang-bayang tuduhan, merasa dunia berbalik melawannya, merasakan setiap tatapan sebagai penghakiman. Rasulullah bersabda, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa? Karena fitnah membunuh tanpa darah. Ia membunuh nama baik, membunuh kehormatan, bahkan membunuh masa depan. Ia meninggalkan luka yang tak terlihat, tetapi lebih dalam dari luka pisau manapun. Ia meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus, bahkan setelah kebenaran itu terungkap. Tetapi Merkuri juga memiliki sifat lain. Ia adalah zat yang memantulkan cahaya. Dalam ilmu kimia kuno, Merkuri digunakan sebagai cermin untuk melihat kebenaran. Demikian pula dengan fitnah, ia adalah cermin yang paling jujur bagi jiwa. Ketika engkau difitnah, engkau melihat siapa yang benar-benar bersamamu. Sahabat sejati akan membelamu meskipun engkau tidak memintanya. Orang munafik akan pergi meskipun engkau telah berbuat baik. Fitnah menyaring manusia, memisahkan yang tulus dari yang palsu, yang setia dari yang pengkhianat. Ia adalah alat penyaring yang paling ampuh untuk mengetahui siapa yang layak tinggal dalam hidupmu. Seorang bijak berkata, fitnah adalah ujian cinta. Orang yang mencintaimu akan tetap bertahan. Orang yang pura-pura akan pergi dengan tuduhan pertama. Fitnah juga cermin bagi dirimu sendiri. Ia mengungkapkan siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah engkau akan marah dan membalasnya? Apakah engkau akan putus asa dan menyerah? Apakah engkau akan tetap tenang dan percaya kepada Tuhanmu? Atau akankah engkau menjadi pahit dan menjadi benci? Fitnah menunjukkan isi hatimu. Ia adalah guru yang paling jujur tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Sahabatku, dalam pengolahan emas, Merkuri digunakan untuk memisahkan emas dari batu-batu lainnya. Logam mulia itu tidak bisa dimurnikan tanpa proses yang melibatkan zat beracun. Demikian pula dengan fitnah, ia adalah alat pemurnian bagi jiwa yang memisahkan kesabaran dari keluhan, ketulusan dari kepura-puraan, iman dari keraguan. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Fitnah adalah salah satu ujian itu. Ia adalah bagian dari rencananya untuk memurnikan hamba-hambanya yang dicintainya. Ia adalah api yang membakar karat-karat dosa, sehingga yang tersisa hanyalah emas murni keimanan. Nabi Yusuf mengalami fitnah yang paling berat.
dituduh oleh istri majikannya, dipenjara bertahun-tahun atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Namun ia tetap sabar, ia tetap percaya pada Allah, dan pada akhirnya fitnah itu menjadi jalan menuju kemuliaan yang lebih besar. Ia menjadi pemimpin bangsa Mesir dan keluarganya bersujud di hadapannya. Sebuah mimpi yang pernah diceritakan dalam masa kecilnya. Fitnah bukanlah akhir dari cerita, sahabatku. Ia adalah bab yang harus dilewati untuk mencapai bab yang lebih indah dari kehidupan ini. Ia adalah malam yang paling gelap sebelum fajar yang paling terang. Sahabatku, ada satu rahasia fitnah yang jarang dipahami. Ia memiliki kekuatan untuk mengangkat derajatmu di sisi Allah. Setiap tuduhan yang kau tangisi dengan sabar, setiap nama yang kau pertahankan, setiap kepahitan yang kau hadapi, semua dicatat sebagai kebaikan di sisinya. Tidak ada seorang muslim pun yang dicaci atau disakiti kemudian ia bersabar, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Fitnah adalah kesempatan untuk meraih derajat yang tak bisa engkau capai dengan ibadah biasa. Ia adalah jalan pintas menuju surga yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani menghadapinya. Maka jika hari ini engkau difitnah, jangan bersedih, jangan merasa dunia ini berakhir. Engkau sedang berada di hadapan Allah dalam keadaan yang paling mulia. Engkau sedang dipilih untuk menerima pahala yang sangat besar. Engkau sedang dibersihkan oleh merkuri kehidupan untuk menjadi emas yang lebih murni, untuk memiliki hati yang paling murni. Sahabatku, fitnah adalah merkuri kehidupan. Ia beracun tetapi juga menyembuhkan. Ia melumpuhkan tetapi juga mengangkat. Ia menghancurkan tetapi juga membangun. Ia adalah ujian tetapi juga karunia. Orang yang tidak pernah difitnah mungkin tidak pernah tahu siapa sahabat sejatinya. Orang yang tidak pernah difitnah mungkin tak pernah sadar akan kekuatan kesabarannya. Orang yang tidak pernah difitnah mungkin tak pernah merasakan pertolongan Allah yang paling dekat. Maka sahabatku, ketika fitnah itu datang, sambutlah ia sebagai tamu yang membawa hadiah. Bukan hadiah yang engkau minta, tetapi hadiah yang engkau butuhkan. Ia akan membuatmu lebih kuat, lebih bijak, lebih dekat kepada Tuhanmu. Dan pada akhirnya, engkau akan menyadari bahwa fitnah bukanlah musuhmu. Ia adalah guru yang mengajarimu apa yang tidak bisa diajarkan oleh kehidupan yang mulus. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Ia adalah merkuri yang memurnikan jiwamu menjadi emas yang bersinar di hadapan Allah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami pasti akan menempatkan mereka di tempat yang tinggi di surga. Fitnah adalah jalan menuju tempat yang tinggi, maka berjalanlah dengan sabar, wahai jiwa yang teruji, karena di ujung jalan ada kemuliaan yang tak pernah engkau bayangkan. Saya Dian Sukma, founder dari Cool Academy.